dalam doa puasa kita, saudara. Puji Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan mau sampaikan kepada kita untuk mengajar kita, saudara ya, semakin hari semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Saudara, mari kita akan membuka Alkitab kita dalam kitab Nabi Hagai. Hagai pasal yang pertama ayat 6 sampai 8 ya. Kita masih sama-sama belajar tentang moto doa GPPS. Saudara, Hagai pasal pertama ayat 6 sampai 8. Hari ini kita mau belajar yang kedua ya, saudara, aspek hubungan, saudara. Katakan kurang berdoa, kurang berkat, saudara. Hagai 1 ayat 6 sampai 8 sudah dapat? Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Yang percaya firman Tuhan kita katakan amin. Yang berbahagia adalah saya yang mendengar, merenungkan serta melakukan firman Tuhan. Saya kekasih, kitab Nabi Hagai ini merupakan satu teguran Tuhan bagi umat Tuhan, umat Israel yang waktu itu sudah ada di dalam zaman setelah pembuangan, saudara. Ya, jadi mereka kembali dikumpulkan ya setelah 70 tahun ditawan oleh kerajaan Babel. Nah, di sini dikatakan pada tahun kedua zaman Raja Darius. Secara Tuhan sebetulnya sudah memerintahkan untuk membangun rumah Tuhan. Waktu itu memang rumah Tuhan itu sudah hancur, menjadi reruntuhan. Ya, yaitu ketika sebelum mereka dibuang ke Babel, ya, Yerusalem dihancurkan, secara dan dibakar oleh jenderal Babel yang namanya Nebuzaradan, saudara, ya. Dan saudara, itu memang merupakan penggenapan firman yang sudah disampaikan berulang-ulang oleh para nabi, saudara, ya, saudara, sehingga itu tergenapi. Ya, ketika Tuhan berulang kali menegur, saudara ya, menegur dan mereka tidak mau dengar, saudara ya. Akibatnya Tuhan menyatakan apa yang menjadi kehendaknya, yaitu bait suci itu dihancurkan, tidak ditinggalkan satu batu pun, saudara. Ya, sehingga ketika masa penghukuman itu sudah lewat 70 tahun, Tuhan kembali menyuruh bangsa Israel membangun rumah Tuhan. Tapi ternyata ya, umat Tuhan itu lebih peduli untuk membangun rumah sendiri, rumah masing-masing, ya saudara ya. Ya, dan setelah mereka menempati rumah masing-masing, mereka belum membangun rumah Tuhan, saudara. Ya, nah saudara, itu sebabnya Tuhan kembali menegur lewat perantaraan Nabi Hagai. Ya, saudara, dikatakan ayat keempat. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik
sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Saudara, ini loh, ini kita bicara aspek hubungannya, saudara ya. Ya, hubungan kita dengan Tuhan, ya, akan mempengaruhi kehidupan kita, saudara. Ya, saudara, sehingga di sini dikatakan, saudara, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Nah, ini ayat 6 dikatakan yang tadi kita baca ya. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, ya, bisa makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Ini kan bicara kekurangan, saudara ya. Kamu berpakaian, ada pakaian tapi badanmu tidak panas, nggak hangat, saudara. Dan orang yang bekerja untuk upah, ya, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Cara bayangin ya, kalau saudara punya kantong bolong, berapapun uang yang saudara masukin akan terus jatuh. Ya, jadi masalahnya bukan berapa uang yang saudara hasilkan, ya, tapi berapa uang yang saudara bisa nikmati. Masuknya banyak, tetapi keluarnya banyak juga. Saudara, seperti ngisi bak mandi, tetapi bak mandinya bocor. Diisi terus, tapi tetap habis. Malam diisi, pagi sudah habis. Pagi diisi, siang sudah habis. Siang diisi, sore sudah habis. Bukankah hidup yang melelahkan? Saudara. Makanya, saudara ya, bangsa Israel kembali didorong oleh Tuhan. Ya, perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Bangun kembali rumah Tuhan. Ya, beginilah firman Tuhan semesta alam ayat 7. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kalau bait Allah tidak bangun, tidak diselesaikan, maka tidak ada kemuliaan Allah. Saudara, ya, kita seringkali bicara kemuliaan Allah, Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Kita boleh nyanyi 100 kali. Tapi kalau tidak ada bait Allah yang dibangun selesai, tidak akan ada kemuliaan Allah. Ini saudara, seringkali saya sedih, saudara ya. Ya, kalau melihat pelayan-pelayan Tuhan, apalagi pelayan praise and worship. Ya, saudara, ada hal-hal seperti ini, kok nggak berminat ya? Nggak tertarik, saudara ya. Padahal ini sedang membangun, saudara, rumah Tuhan. Saudara, apa yang dimaksud rumah Tuhan? Bukan lagi berkaitan dengan rumah Tuhan secara fisik. Ya, karena kalau bicara rumah Tuhan secara fisik atau bait suci, sekarang di sana, saudara, rumah Tuhan itu tidak dibangun di atas di mana Salomo membangun rumah Tuhan. Ya, malah rumah Tuhan yang sekarang dibangun itu, saudara ya, dulunya dibangun rumah Tuhan, sekarang dibangun apa? Masjid. Saudara. Dan sekarang masih sengketa tuh, saudara, di sana. Ya, sehingga saudara ya, bangsa Israel sekarang itu di bawahnya itu ada tembok yang dianggap itu dulu masih sisa dari bait suci yang terakhir, bukan bait suci Salomo lagi ya, yang dibangun oleh Herodes, tapi kemudian dihancurkan, saudara ya, oleh Kekaisaran Romawi kalau nggak salah pada abad pertama tahun 70. Oleh Kaisar Titus, oleh Jenderal Titus, itu dihancurkan. Dan diperkirakan itu masih ada sisa temboknya. Itulah yang tembok itu yang disebut tembok ratapan. Ya, saudara, setiap hari, saudara, hampir setiap waktu itu para rabi-rabi, orang-orang Yahudi,
itu berdoa di situ. Mereka berdoa menantikan, yang pertama menantikan Mesias, supaya Mesias itu turun dalam dunia sesuai dengan janji Tuhan lewat kitab para nabi. Padahal Mesias sudah lahir 2000 tahun yang sudah lahir, cuma kan ditolak sama mereka. Yesus kan disalib, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, disaksikan 500 orang. Dan Yesus sudah mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Tapi sampai hari ini, saudara ya, banyak orang-orang Yahudi yang gak percaya Yesus. Mereka masih menantikan Mesias yang dijanjikan, saudara. Ya. Dan yang kedua, mereka merindukan dibangunnya kembali bait suci secara fisik. Nah, saudara, kita bersyukur kalau setelah Yesus mati, dikatakan Tuhan akan membangun bait suci itu dalam waktu 3 hari. Tuhan Yesus pernah bilang menunjuk bait suci yang dibangun oleh Herodes. Robohkan bait suci ini, maka aku akan membangunnya dalam 3 hari. Dan itu dilakukan Yesus di dalam roh. Ketika Yesus mati, Yesus dikubur, hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Ketika Yesus bangkit, bait suci secara rohani mulai dibangun. Dalam kehidupan siapa? Dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Yesus. Saudara, ya, mari kita lihat keterangannya, saudara. Ya, kita lihat dalam 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Sudah dapat semua? Mari kita baca ya. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, saudara. Maka itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kenapa tubuh kita? Karena tubuh kita setelah kita percaya Tuhan, setelah dipenuhi Roh Kudus, tubuh kita adalah baitnya Tuhan. Saudara. Ya, makanya bait suci secara fisik sampai hari ini belum dibangun. Walaupun sudah direncanakan berbagai cara, itu di bawah tanahnya, saudara, sudah dibangun terowongan. Ya, dulu saya pernah nonton ya, dipinjemin sama Ibu Esther. Itu di bawahnya masjid itu sudah ada terowongan, cuma kegali. Semua batu-batu bait suci itu sudah ada di sana, sudah ditempatkan. Ya, bahkan dikatakan sudah ada lembu merahnya, saudara. Untuk keperluan saudara, pelaksanaan ibadah sesuai hukum Taurat. Semuanya sudah. Nah, sekarang yang masih dicari itu tabut Allah. Nah, itu masih hilang nih, saudara ya. Tapi dikatakan sudah diketemukan, tapi masih dirahasiakan. Dan mereka, saudara ya, percaya bait suci yang terakhir itu akan dibangun di sana. Tapi kalau saudara baca dari kitab Wahyu, kitab Daniel, bahkan kitab Tesalonika, nanti kalau bait suci itu dibangun, jadi dibangun, saudara ya, maka yang menduduki di sana bukan lagi Kristus, tetapi anti Kristus, saudara. Jadi kalau saudara dan saya, saudara mau beribadah mesti pergi ke sana, berapa uang yang mesti kita keluarkan? Setahun sekali lah, saudara, nggak usah bilang sebulan sekali, saudara. Ya, kan orang Israel tuh kalau mau ibadah setahun sekali ke sana waktu Paskah. Mereka harus pergi ke Yerusalem. Ya, saudara. Di situ ada perayaan Paskah, perayaan Pondok Daun. Itu biasanya sekitar bulan Oktober, saudara. Nah, kita yang begitu jauh bagaimana, saudara? Terbang saja 18 sampai 20 jam ke sana, saudara. Tapi bersyukur ketika Yesus sudah bangkit, mati,
dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus sedang merekonstruksi kembali bait Allah tetapi secara rohani dalam hidup orang percaya. Dan bait Allah itu secara dipenuhi roh Allah ketika Kisah Rasul pasal 2 terjadi hari Pentakosta. Itu bait Allah terbangun kembali. Tetapi bukan secara fisik, tetapi secara rohani di hati orang percaya. Nah, kaitannya dengan tadi kitab Hagai. Sekarang ini kita banyak menjumpai orang-orang Kristen yang bermasalah. Ya, saudara ya, yang seperti saya katakan kemarin ya, masalah itu karena ada masnya, malas sembahyang. Dan malas sembahyang itu salah. Kenapa? Kalau kita sebagai bait suci ada Roh Kudus. Kalau saudara nanti kita baca, kita belajar tentang tabernakel saudara ya. Di bait suci itu ada perkakas-perkakasnya. Saudara ya, nanti saya akan buka secara khusus itu karena nggak cukup waktunya. Itu semua harus dipelihara, semua perkakas. Saudara, ya, ada meja roti persembahan, saudara, ya, ada ukupan, ada pelita, saudara. Itu semua, saudara ya, itu semua harus difungsikan. Nah, kalau saudara sebagai anak-anak Tuhan, ya, meja roti perjamuan itu bicara firman Tuhan. Cara ya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Apakah saudara membaca firman setiap hari? Karena sebagai imam Tuhan kita harus menjaga itu roti harus selalu segar setiap hari. Makanya harus baca Alkitab setiap hari. Saudara. Kemudian ada pelita. Saudara. Ya. Pelita itu menyala. Saudara, ya. Itu bicara kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus. Kemudian ada ukupan. Saudara, ukupan itu bicara hidup dalam penyembahan. Saudara, ya. Saudara, dan di dalam hadirat Tuhan, di dalam ruang maha suci, saudara, itu ada hadirat Tuhan. Saudara, ya. Jadi bait Allah itu harus selalu dijaga, dipelihara. Ya, sehingga ada hadirat Tuhan di sana. Nah, banyak saudara ya kita melihat ya orang Kristen sudah nggak peduli sama kehidupan rohaninya lagi. Dia sedang menelantarkan bait Allah. Rumah Tuhan yang ada di dalamnya dibiarkan terbengkalai. Seperti kitab Hagai bilang, kalau saudara mentelantarkan hidup rohani saudara, mentelantarkan bait Allah yang ada di dalam saudara, saudara akan mengalami hidup dalam kekurangan seperti yang ditulis dalam kitab Hagai ini. Ya, kita semua bisa cek masing-masing. Dan kita masih banyak jumpai orang Kristen, oh hidupnya susah ya. Buat makan aja mesti ngutang. Padahal nggak ada rumusnya dari dalam kitab tuh, nggak ada rumusnya. Orang percaya Tuhan itu kekurangan itu nggak ada rumusnya. Cari di Alkitab nggak ada. Wah, bangsa Israel aja di padang gurun saja, saudara, yang nggak ada toko roti, saudara, yang nggak ada tumbuh-tumbuhan, saudara, bisa hidup 40 tahun. Tiap pagi Tuhan kirim mana dari surga. Di padang gurun nggak ada air, batu karang bisa mengalir air. Saudara, Tuhan bisa kasih mereka daging, Tuhan kirimkan burung puyuh. Saudara, sehingga mereka makan sekenyang-kenyangnya, bahkan sampai mereka mati kekenyangan karena saking rakusnya. Tuhan hukum mereka. Jadi dalam kamusnya orang percaya itu nggak ada kekurangan, nggak ada. Kalau saudara selama ini sungguh-sungguh sama Tuhan, saudara pasti ngerti. Tuhan selalu pelihara hidup kita, nggak akan kekurangan, saudara. Yang ada apa? Kita cuma khawatir aja, takut nggak cukup, takut kurang. Makanya firman Tuhan bilang jangan khawatir.
Yang harus kita khawatirkan adalah ketika kita mentelantarkan bait Allah, itu loh harus kita khawatirkan. Harus ditakutkan. Jangan sampai saya mentelantarkan bait Allah. Tapi justru saudara malah banyak orang Kristen khawatirnya apa? Takut nggak cukup. Takut kerjaan terbengkalai. Ya, takut nggak dapet job. Takut dipecat. Takut karirnya nggak naik. Takut ini, khawatir itu. Tapi saudara nggak memikirkan, iya ya, apakah selama ini hubungan saya sama Tuhan sudah benar nggak, udah beres belum nih? Bait Allah ini sudah saya bangun belum? Dibangun nggak bait Allah? Apa dibiarkan terbengkalai? Seperti kita bagai ini. Makanya Tuhan murka. Tuhan menghukum, saudara ya, bangsa Israel, umat Tuhan dengan apa? Mengurangi berkat-berkat yang mereka bisa terima. Saudara, kalau hari-hari ini saudara secara jasmani merasa kok kurang ya, saya kurang ini kurang itu. Coba saudara cek sendiri hidup saudara. Karena janji Tuhan, Yesus datang membawa kita kepada hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Jadi kalau ada orang Kristen hidupnya sampai kurang, sampai miskin melarat, saudara, ya itu perlu cek kembali. Karena Tuhan pelihara burung-burung aja nggak menabur menuhi dipelihara kok. Bunga-bunga di, saudara, di bunga bakung di padang, saudara ya. Tuhan pelihara sampai Salomo dalam segala kemegahannya nggak pernah pakai baju seindah warna bunga bakung. Tuhan hiasi, apalagi kita, ciptaan Tuhan yang lebih daripada burung-burung, daripada bunga bakung. Pasti Tuhan pelihara. Pasti Tuhan cukupkan. Ya. Yang ada problemnya bukan di situ. Problemnya bukan saudara kerjanya kurang keras, kerjanya kurang rajin, kurang giat. Mungkin itu satu dampak saja. Ketika saudara hidup jauh dari Tuhan, Tuhan gak memberi saudara hikmat, gak memberi saudara kekuatan untuk saudara bekerja dan menjadi orang yang berhasil, orang yang beruntung, orang yang berkecukupan dan berkelimpahan bahkan. Jalannya ada, tapi saudara nggak tahu jalannya di mana. Saya mau tanya, duit itu adanya di mana? Uang itu adanya di mana? Di mana? Uang ada di mana? Saya mau tanya, uang itu adanya di mana? Saudara bilang di bank ya. Di kantong saudara juga ada uang. Kenapa mesti di bank? Jauh-jauh banget. Betul nggak saudara? Uang itu ada di mana-mana, tapi tersembunyi. Betul nggak saudara? Orang bilang kenapa saya mau kerja cari rezeki? Ya, cara gimana caranya nih? Cara kiat-kiat supaya sukses. Ada seminar-seminar. Cara gimana cara kerja yang efektif, yang bagus? Gimana supaya saya jadi karyawan yang berprestasi sehingga semakin naik. Itu semua saudara tahu. Yang membuat saudara dan saya berhasil itu Tuhan. Amin. Itu Tuhan, bukan usaha saudara. Saya bilang, kalau saya nggak usaha, mana bisa berhasil? Tuhan yang membuat saudara bisa berusaha. Nanti saya tunjukkan ayatnya di Alkitab. Saya pinter, yang membuat saudara pinter itu Tuhan. Kalau saudara pinter, saudara kaya, kalau nggak dilindungi Tuhan bagaimana? Ayo seperti Ayub, udah kaya raya, satu hari Tuhan cabut itu perlindungannya. Saudara dirampok, kebakaran, ngalami musibah. Kaya apa miskin? Lebih miskin lagi saudara. Sudah ditipu orang, nggak dapat perlindungan Tuhan. Saudara. Jadi sekali lagi saudara, firman Tuhan katakan ini hubungannya. Makanya saudara dikatakan kurang berdoa, kurang berkat, itu masalahnya di situ. Karena ketika saudara sedang berdoa, saudara sedang membangun bait Allah, membangun hubungan dengan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bisa bangun hubungan pribadimu, hubungan rohanimu kepada Tuhan.
itu sama saja membangun bait Allah. Saudara. Nah kalau saudara selama ini berdoa sih berdoa, tapi sedikit berdoa ya, kurang doa. Ya makanya saudara kurang berkat. Ya. Dan ini Alkitabiah loh saudara ya. Alkitabiah loh. Saudara baca firman Tuhan. Ketika bangsa Israel menyembah berhala, Tuhan buat mereka hidupnya susah. Tapi ketika mereka berbalik kepada Tuhan, Tuhan beri kemenangan lagi, Tuhan bebaskan lagi, Tuhan pelihara lagi, Tuhan berikan kemakmuran lagi. Zaman kemasan bangsa Israel waktu dipegang Daud kemudian anak Salomo, itu bangsa Israel nggak ada yang nyembah berhala, semuanya nyembah Allah. Makanya mereka hidupnya diberkati. Nggak ada musuh yang mampu menghadapi mereka. Kemanapun mereka perang, mereka menang. Mereka berhasil. Ini saya baru bicara belum di aspek pelayanan, sudah sebagai hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Mengapa selama ini kita pelayanan, tapi hasilnya sedikit? Kenapa tidak banyak jiwa-jiwa kita jangkau? Bicara. Mungkin kita berpikir, oh kita kurang pintar karena kita perlu belajar nih metode-metode terbaru. Kita perlu rubah cara ibadah kita lebih inovatif lagi. Ya, musiknya lebih canggih lagi, saudara. Ya, suasananya, lightingnya dan sebagainya. Itu sebetulnya sifatnya cuma make up. Saudara maaf ya, kalau orang dasarnya cantik, nggak usah di make up juga udah cantik. Make up itu hanya membuat dia lebih cantik aja. Ya, tapi ada orang, maaf saudara, memang dasar mukanya kurang cantik. Kalau saya bilang jelek kan kasar saudara ya. Ya, saudara, kurang cantik, saudara. Ya, di make up kelihatannya cantik. Coba lihat dia lagi bangun tidur, beda banget. Umurnya 20 tahun lebih tua. Kalau dia dandan, 20 tahun lebih muda. Saudara. Jadi saudara, kita orang Kristen, jangan sampai memperbaiki hidup kita seperti itu. Dari luarnya kita make up, make over, cara, ya, fasilitas itu hanya membuat lebih lagi, saudara ya. Tapi yang intinya, saudara, kehidupannya, kerohaniannya itu yang harus dibangun. Apalagi rohaninya nggak dibangun, skillnya nggak dibangun. Misalnya nih WL udah nyanyi suaranya fals, ketukannya nggak tepat, ya nggak pernah berdoa lagi. Di rumah kerjanya marah-marah, nggak jadi saksi. Apa yang mau dilihat? Saudara, artis-artis aja yang suaranya bagus, ya saudara ya, pemusik-pemusik yang hebat, nggak kepake di gereja. Saudara boleh bilang di balik ini, ya mereka mah nggak mau main di gereja karena nggak dibayar. Salah saudara. Ya, saya banyak punya teman, saudara ya, professional musician. Mereka ke gereja, di gereja nganggur saudara. Datang ke gereja tapi nggak main musik. Apa mereka kurang skill? Enggak. Mereka nggak Tuhan pakai. Orang yang Tuhan pakai, ya saudara, mungkin mainnya biasa-biasa. Tapi jangan sampai salah saudara ya. Ya nyanyinya di C, suaranya di A ya jangan saudara ya. Itu mah kelewatan saudara. Namanya gangguin suasana saudara. Di saat ku tak berdaya. Kalau saudara nyanyi nggak pakai mic sih nggak apa-apa deh. Tapi kalau sudah mimpin pujian penyembahannya nggak boleh gitu saudara. Ya kan mesti bisa nyanyi. Ya nyanyinya standar aja, nggak usah fals. Ketukannya tahu. Nggak usah bagus saudara, oh meliuk-liuk suaranya, oh improvisasi seperti Ron Kenoly. Atau seperti siapa, Darlin atau seperti siapa, saudara Sidney Mohede. Nggak perlu kayak gitu. Nyanyi sederhana. Tapi saudara bangun kehidupan rohani saudara. Ketika saudara memuji Tuhan, hadirat Tuhan turun. Saudara. Saudara. Ya Aba, ku mau cinta Yesus
selamanya. Tuhan tahu saudara cinta dia, kenapa? Setiap hari saudara membangun hubungan dengan dia. Tiap hari doa. Enggak cuma lip service waktu hari Minggu nyanyinya begitu indah, begitu dekat. Dekat padamu itu rinduku. Nyanyi begitu terus saudara. Malaikat bilang, pret. Orang tiap hari lu gak pernah berdoa. Kerjaannya nonton melulu. Ya. Kerjaannya lihat barang porno terus. Gak jaga hidup dalam kekudusan. Berantem melulu. Hidupnya kasar, keduniawian. Tapi waktu di mimbar, saudara, wah nyanyinya begitu akrab dengan Tuhan. Tuhan itu gak bisa ditipu. Manusia aja berasa apalagi Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita mesti perhatikan hidup rohani kita. Makanya benar, kurang berdoa, kurang berkat. Kurang berdoa, kurang urapan. Saudara, ya. Namanya yang kurang, saudara ya, pasti nggak enak. Nah Tuhan saat ini mengajar kepada kita, ayo bangun bait suci Tuhan. Saudara, kurang berdoa berarti kurang mengasihi Tuhan, kurang menghormati Tuhan, kurang menghargai Tuhan. Secara Mazmur 37 mari kita lihat ya. Mazmur 37 ayat 4. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya, firman Tuhan katakan bergembiralah karena Tuhan. Berarti saudara sedang menikmati Tuhan. Sedang berdoa, oh Tuhan aku suka dalam hadirat Tuhan. Aku bergembira karena Tuhan. Bukan bergembira karena dapat duit. Bukan bergembira kalau kita dapat nilai bagus. Bukan kita gembira baru dapat kangto banyak. Enggak. Itu semua kita gembira. Tetapi saya paling bergembira tuh kalau saya ada dalam hadirat Tuhan. Saya senang dengan hadirat Tuhan. Saya senang memuji Tuhan. Ya, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Luar biasa nggak saudara? Saudara kalau ingin yang bagus apa yang jelek? Yang bagus tuh saudara kan? Itu Tuhan kabulkan pasti. Luar biasa. Kenapa selama ini keinginan hati saudara tidak kesampaian? Karena saudara tidak mau bergembira karena Tuhan. Mau doa males enakan nonton TV, ya, enakan baca koran, nggak baca Alkitab, enakan main handphone, enakan ngobrol, enakan nongkrong, ngomong-ngomong, saudara ya. Saudara, bukan berarti kita nggak perlu bersosialisasi. Saudara, kita sudah terlalu banyak bersosialisasi. Dari pagi sampai malam ketemu orang terus. Kapan ketemu Tuhan? Saudara. Nah ini loh sudah harus dibangun. Saudara. Bisa gak kita bergembira karena Tuhan? Jangan, ayo kita berdoa. Males. Saudara. Ya. Kalau jemaat Tuhan, apalagi pelayan-pelayan Tuhan bergembira karena Tuhan. Mestinya kalau ada kayak begini kan pada datang dong, betul nggak saudara? Ya kan? Mau kapan lagi? Ada pelayan Tuhan bilang gini, saya kalau berdoa di rumah kurang lepas. Ya, saya mau lebih lepas kok di gereja tuh rasanya lepas. Nah buktinya kagak datang. Boleh kita ngomong cinta Tuhan 100 kali, tapi kan nyatanya, saudara, ya. Kalau saya saja yang merupakan gembala yang cuma dititipin jemaat Tuhan, saya aja merasa sedih. Kenapa ya nggak pada datang ya? Apalagi Tuhan yang punya hidup saudara. Memang kita nggak boleh
Berpura-pura. Tahu berpura-pura ya, saudara ya. Sebetulnya hati saya nggak senang, ya udah deh, biarin aja deh, nyetor muka. Memang itu nggak boleh. Kalau itu sudah rasakan, perbaiki dong hubungan sudah sama Tuhan. Jangan malas berdoa dong. Jangan malas baca kitab dong. Udah malas doa, malas baca kitab, gereja yang disalahin. Ya, saudara mau cari 1000 gereja, saudara ya. Tapi kalau saudara nggak membangun gereja yang di dalam diri saudara sendiri, saudara nggak akan pernah dibangunkan. Karena itu tanggung jawab kita masing-masing. Ya, saudara harus bertemu dengan sumbernya sendiri, yaitu Tuhan Yesus dalam hidup saudara. Dan saudara menggali sumur itu sehingga berbual-bual, sehingga saudara bersukacita, penuh dengan roh, saudara. Ya, penuh dengan kehidupan, dengan gairah, nggak kering. Saudara punya sumur, gali sumurmu sendiri, urus sumur saudara sendiri. Jangan dibiarkan terbengkalai. Masing-masing kita ayo bangun kehidupan rohani kita. Ya, buat mereka iri akan kita karena kita diberkati Tuhan. Amin. Kan gak ada salahnya dong. Saudara, Tuhan itu sering membuat orang lain cemburu loh saudara. Ih, dia kok begitu diberkati ya. Luar biasa ya. Cepet amat dia bangun bisnisnya, usahanya. Ya, dia begitu sehat badannya, begitu bugar. Sedangkan aku sakit-sakitan. Sama-sama Kristen, sama-sama jemaat. Why? Kenapa? Kalau memang Tuhan ada, hadirat Tuhan ada, apa yang Tuhan gak bisa buat dalam hidup kita? Kalau saudara orang tua punya anak, masa saudara bilang punya anak 2 nih, ini yang satu bandel nih, dia biarin dia jangan berhasil, dia biarin gagal aja. Begitu nggak saudara? Begitu nggak? Enggak kan? Malah yang bandel ini suka diomelin, betul nggak? Bukan maksudnya benci, supaya apa? Kamu sadar supaya kamu tuh jadi bisa berhasil kayak saudaramu yang satu ini loh. Orang tua punya 2 anak, nggak mungkin satu anak biarin berhasil, satu anak biarin gagal, nggak mungkin. Kalau bisa dua-duanya berhasil loh. Bapak di surga juga begitu, amin. Bukan Bapak di surga biarin yang ini miskin aja, yang ini melarat aja, yang ini susah aja, yang ini biarin diberkati. Nggak ada perbedaan. Tuhan itu nggak pandang bulu. Tuhan mengasihi kepada orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mencari Tuhan akan mendapatkan Tuhan, itu janji Tuhan. Jadi maukah saudara bergembira karena Tuhan? Saudara, ya. Mari kita baca Kejadian 1. Ada hal yang luar biasa yang Tuhan mau ajarkan malam ini kepada kita. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Yuk kita baca ya, sudah dapat. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kita lihat ya, ketika Tuhan menjadikan langit dan bumi, keadaan bumi itu belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Kacau balau dalam bahasa lainnya. Udah gelap gulita, kacau balau. Tapi di sini katakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, saudara, istilahnya bahasa yang bisa kita mengerti itu sedang mengerami yang mau dicipta nih. Saudara, setelah cukup waktunya berfirmanlah Allah, jadilah terang, jadi terang. Orang itu kalau suka doa, suka dalam hadirat Tuhan,
ketika dia mengucapkan firman. Firman itu jadi loh saudara. Makanya orang Kristen suka berdoa tapi mulutnya jelek. Dikit-dikit amsyong gua. Ntar kalau amsyong beneran, hati-hati kalau ngomong. Saudara sakit nih, sakit gua. Ngomongnya jangan begitu dong. Ucapkan perkataan firman. Saya sembuh, saya sehat. Karena Tuhan memberi kekuatan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus saya sudah disembuhkan. Nah ini udah kakak pernah doa, tiap hari ngoceh, tiap hari ngeluh. Bagaimana bisa diberkati? Nggak bisa saudara. Saudara sedang memaki-maki diri sendiri. Punya anak, dasar anak goblok banget, anak gua mah goblok tau nggak? Udah goblok badel lagi. Bangor tuh nggak tahu kayak siapa. Makanya anaknya nggak pinter-pinter, goblok terus. Saudara ingat ya, ini prinsip firman Tuhan saudara. Buka Kejadian 1 saja Tuhan sudah ngajarin kita luar biasa. Kau Tuhan singkapkan saudara, ya. Bumi itu kacau balau, hidup saudara boleh kacau balau. Orang baru percaya Tuhan hidupnya pasti nggak beres, berantakan. Banyak yang nggak selaras dengan firman Tuhan, nggak apa-apa. Tapi saudara belajar untuk berdoa terus. Memang sayang kelemahan kita saudara ya. Ya mungkin itu keteledoran saya ya. Kalau orang sudah dibaptis, mestinya kita terus kasih tahu, kamu mesti berdoa loh. Nggak berdoa kamu bukan orang Kristen. Dapat surat baptis saudara ya, itu bukan jaminan masuk surga loh saudara. Ya. Bawa makan pizza atau minum Starbucks nggak bisa buat diskon saudara. Apalagi ke surga. Surat baptis itu cuma keperluan administrasi saudara, untuk mengganti jati diri saudara. Sekarang saya pengikut Kristus nih, ganti KTP, ganti KK. Kalau mau nikah. Dan kebanyakan saya sedihnya gini, orang cari surat baptis waktu pengen nikah baru cari surat baptis. Dia lupa bahwa dia itu milik Kristus. Saudara, ya, maka ada gereja yang mempersulit orang mau baptis, kamu mesti di CD dulu 3 tahun, 1 tahun. Tapi itu memang tidak alkitabiah. Saudara, ya, orang yang sudah dibaptis sebetulnya harus bertumbuh. Ayo kamu harus hidup doa ya, Nggak doa kamu mati loh rohani. Makanya nanti yang disalahin, saya udah dibaptis nih, buktinya masih kayak gini. Kan saya sudah bilang banyak orang dibaptis. Saudara seperti Yesus dibawa ke padang gurun 40 hari balik lagi. Dia saudara 40 hari kagak balik-balik. Ngilang tuh banyak saudara. Bukan banyak sih, ada berapa orang. Udah dibaptis. Malah gak ke gereja-gereja. Hilang dia, jatuh dalam pencobaan. Hah? Ketemu ular. Saudara. Dicobai gak kuat. Hilang malah. Saudara. Ya, mestinya kita sudah dibaptis seperti saudara di Kisah Rasul, saudara 2 itu loh. Setelah dibaptis mereka bersekutu setiap hari, mereka memecah-mecahkan roti, mereka berdoa, mereka mempelajari ajaran rasul-rasul. Itu nggak saudara? Mereka setiap hari ada di bait Allah, kan mesti gitu. Itu namanya bertumbuh. Ini yang enggak. Nah saudara, makanya kita nih saudara, mengapa? Ya mesti membangun kehidupan rohani kita secara serius. Karena terus terang aja saudara pasti lebih serius membangun kehidupan jasmani saudara. Rumah jasmani saudara, kehidupan jasmani saudara, kehidupan daging saudara pasti saudara bangun lebih serius daripada kehidupan rohani. Kehidupan rohani asal-asalan aja. Berdoa kalau sempat. Berdoa menjadi alternatif paling akhir. Udah sakit berobat kemana-mana nggak sembuh, baru Tuhan sakit nih nggak sembuh-sembuh, Tuhan sembuhin dong. Dan ya, saya bukannya berarti jadi gembala gila hormat, enggak. Darah. Kalau ada jemaat sakit saya nggak dikabarin, ini saya mana tahu.
Saya kan bukan malaikat aja perlu dikasih tahu. Saudara. Ya, paling tidak kalau saya dikasih tahu, saya bisa berdoa untuk saudara. Kenapa saudara kasih tahu? Karena saudara pikir didoain nggak didoain juga sama aja, tetap sakit. Mendingan gua ke dokter. Nah, ini kan repot. Betul nggak saudara? Saudara belum ketemu aja pendeta. Kalau doain orangnya pasti mati. Kan ngeri saudara. Tapi pendeta itu dicari. Kenapa saudara? Buat keluarga-keluarga. Anak-anaknya yang udah bohwat. Bapaknya di rumah sakit di ICU 1 bulan. Udah habis ratusan juta nggak mati-mati, gimana Pak? Tolong Bapak datang. Pendeta itu datang didoain sebentar. 1 jam lagi meninggal. Kalau saya nggak mau saudara. Itu pendeta maut namanya. Pendeta kematian. Tapi mungkin mesti ada yang kayak gitu juga ya saudara. Saya sih nggak mau saudara. Ya, emang lebih gampang doain orang, Tuhan biar kehendakmu. Kalau dia mau hidup hidup, kalau dia mau mati mati. Kalau saya lebih baik doain Tuhan sembuhkan dia. Betul nggak saudara? Lah saudara ke dokter mau hidup apa mau mati? Mau hidup apa mau mati? Mau sembuh apa mau sakit? Nah kalau ke dokter, dokter terserah deh mau diapain. Mau mati boleh, mau sakit boleh. Itu kan kalau duitnya udah habis. Kalau masih ada usaha, dok tolong dok berapapun saya bayar. Supaya hidup. Masa kalau kita doa Tuhan, terserah Tuhan deh. Mau hidup hidup, mau mati mati. Ya, kayak ada jemaat di desa. Darah pendetanya didatangin ketok-ketok saudara. Ya, darah malam-malam. Pak pendeta sampun, ya kan? Tolong doakan. Apa siapa doain? Sapiku Pak sakit. Dah sapi suruh didoain saudara ya, sakit Pak katanya. Ya dasar namanya pendeta ya saudara ya. Ya, dia percaya sih kalau sapinya sakit didoain pendeta sembuh saudara, tapi pendetanya kan kesel saudara ya. Gua kirain siapa, emaknya, bapaknya atau anaknya sakit, sapinya sakit gua dipanggil. Dia pergi ke kandang sapi saudara. Mana sapinya Pak? Ya kan kesel nih hatinya. Saudara. Saking kesalnya saudara, dia berdoa nggak lama-lama sudah nggak pengen nyanyi saudara, ya bilurnya nggak ada sudah nggak nyanyi saudara ya. Hai sapi, aku berdoa, jika engkau mau sembuh sembuhlah, tapi kalau kau mau mati matilah. Dalam nama Yesus amin. Pulang saudara dia. Sapinya sembuh saudara. Ya itu dia saudara ya, namanya pendeta kan saudara ya. Lihat jemaatnya memelas masa kagak didoain saudara ya. Tapi doanya gitu karena kesel saudara. Masa gue pendeta suruh doain sapi. Jadi doanya gitu. Hai sapi, kalau mau sembuh sembuhlah, kalau mau mati matilah. Pulang dia saudara. Ternyata sapinya sembuh. Petani ini suka cita saudara. Ya kan besoknya dia bawa saudara oleh-oleh. Saudara ya saudara. Ke gereja saudara, pasti bawa oleh-oleh ke gereja. Ibu mana mau ketemu Bapak Gembala? Bapak Gembala lagi sakit di dalam. Oh lagi sakit. Waduh saya mau ketemu boleh nggak? Mau ngucapin terima kasih. Sapi saya didoain udah sembuh. Saya mau ketemu Pak Pendeta boleh nggak Bu? Boleh silakan. Pak Pendeta lagi begini sudah. Loh Pak, kok sakit gantian? Pak sapi saya sembuh Pak. Ya kan, Bapak pendeta sakit ya. Sekarang saya doain Bapak ya, saudara. Dia pendeta, dia bilang, saudara, ayo kita berdoa ya Pak. Hai Bapak pendeta, kalau mau sembuh sembuhlah, kalau mau mati matilah. Habis kan dicontoh, saudara. Pendetanya doain sapi kayak gitu, atau sembuh saudara ya, saudara. Nah ini saudara. Seringkali saudara ya kita nih nggak bisa menguasai lidah kita, ya, saudara. Maka firman Tuhan bilang saudara harus hati-hati dalam hidup saudara. Dan ketika saudara suka menyembah Tuhan, itu sedang mengerami sesuatu secara rohani saudara. Ketika saudara katakan berhasil, turunlah berkat, turun berkat. Saudara, maka ketika kita banyak menyembah saudara ya, kita berdoa Tuhan kirimkan 1000 jiwa, nanti itu terjadi. Tapi kalau saudara nggak pernah ngerami, nggak pernah doa, nggak pernah nyembah Tuhan, saudara ya, nggak ada Roh Kudus, saudara,
Ya, nggak ada api, saudara. Saudara taruh daging, saudara ya, di wajan, tapi nggak ada apinya. Kapan matangnya? Kapan matangnya? Hah? Sejam? Sehari? 2 hari malah busuk tuh daging, betul nggak saudara? Ketika saudara taruh itu daging di wajan, saudara perlu minyak dan api. Ketika saudara nyalain, api mulai menyala, maka itu daging matang. Saudara, ya, saya diingatkan Tuhan, ya, kalau kita sebagai gereja tidak berdoa, banyak orang datang ke gereja, kerohaniannya tetap mentah, saudara, mentah tetap. Sementara yang sadar sih, puji Tuhan, yang sadar yang masih ikut doa pagi, doa malam, doa puasa kayak gini, saudara-saudara dibakar hidup saudara. Ya saudara, firman Tuhan katakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan lain di Tuhan. Saudara, tapi kalau itu yang kita yang masih sudah punya tanggung jawab, tapi kalau yang lainnya gimana? Saudara, kita mesti punya tungku yang besar. Seketika orang datang, dia langsung dihangatkan hidupnya. Ketika kita berdoa, firman Tuhan disampaikan dari atas mimbar ke bawah, mengena langsung saudara, mengena. Orang baru datang bertobat, Itu yang harus terjadi, saudara. Tapi kalau kita cuek-cuek aja, ya doa kalau sempet, saudara ya, itu namanya kita kan tidak sedang menyalakan api. Roh Kudus nggak bekerja kan? Saudara, maka saya bilang saudara, ya jemaat itu seharusnya punya kewajiban doa pribadi 1 jam. Pelayan-pelayan Tuhan itu mestinya 2 jam, double, saudara. Ya, komitmen saya pribadi 3 jam. Ya, tapi kan manusia kadang bandel saudara ya, ada sibuknya, ada malasnya saudara. Itu sebabnya kita suka kecolongan dalam pelayanan. Kalau kita melakukan bagiannya kita dengan sungguh-sungguh, masa sih Tuhan gak melakukan bagiannya Tuhan? Betul gak saudara? Ya gak saudara? Pasti dong, Tuhan itu gak pernah ingkar janji loh saudara. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Nggak ada penyakit yang nggak bisa disembuhkan kalau saudara benar-benar percaya sama Tuhan. Amin. Orang sekarat saja bisa hidup, apalagi saudara cuman karatan doang. Betul nggak saudara? Orang sekarat aja bisa hidup saudara, nggak ada yang mustahil. Cuma kadang-kadang kita tahu tapi kita kenapa nggak lakukan? Karena pikir kita nggak doa juga masih cukup makan lah ya, masih cukup bisa ngopi, bisa kerja. Tapi saudara nggak mau hidup berkelimpahan. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Adakah firman ini menggerakkan hati saudara sehingga saudara nanti pulang, saudara menjadwal ulang waktu saudara, saya mesti lebih banyak berdoa lagi. Bukan cuman hari ini, bukan cuman minggu ini, tapi setiap hari saya akan bangun kehidupan saya. Karena Tuhan itu ajaib loh saudara. Ya, Keluaran, saya kasih sedikit saja saudara. Keluaran 35 ayat 30 sampai 35. Keluaran 35 ayat 30 sampai 35. Sudah dapat? Mari kita baca ya. 1, sudah dapat? 1, 2, 3. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dan segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata
untuk mengukir kayu, untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Siapa? Bezaleel dan Aholiab. Ini orang yang dipenuhi roh Tuhan, yang hatinya dikasih. Jadi saudara, kalau saya baca ini ya, pintar tuh bukan di otak loh, pintar tuh di hati loh saudara, baca firman Tuhan. Ya, pintar di otak itu belajarnya lama, saudara. Tapi kalau pintar di hati, saudara, itu dari Tuhan. Dia bisa nguasain apa saja, saudara. Mau menenun, mau memahat, mau apa, merancang semuanya, saudara bisa. Karena apa? Ada roh Allah. Ini mau bangun kemah suci nih, saudara. Demikian juga kalau kita membangun pekerjaan Tuhan. Mau pintar gimana, saudara? Ya, banyak hamba-hamba Tuhan zaman dulu yang gak pernah mengenyam bangku sekolah teologi, gak pernah belajar, boro-boro S1, saudara. Ada yang cuma SMP, tapi melayani Tuhan kok berbuah banyak, saudara. Ya, Om Ishak itu, saudara, ya, dulunya pedagang, saudara, pedagang kelontong. Dia bukan orang yang terdidik, bukan cendekiawan. Kalau akhirnya nanti dia dapat gelar doktor itu karena HC, honoris causa. Karena selama pelayanannya dia membuka pelayanan, saudara, seluruh Indonesia dan membangun gereja lokal terbesar di Indonesia pada tahun 1980. Dianggap berhasil. Saudara sekolah doktor, ya, dari lulus SMA, mungkin dapat 10 tahun. Umur 35, 30, saudara kalau pintar bisa jadi doktor. Tapi buahnya mana kalau saudara nggak berbuat apa-apa? Cuman pintar doang buat apa? Ya. Ini Aholiab dan Bezaleel itu pintar, pandai, mengetahui berbagai pengetahuan. Itu karena dari Tuhan kasih di hatinya. Ada roh. Pintar bukan sok pintar. Kan banyak orang sok pintar. Kalau sok pintar gini, gua bisa, sebetulnya lu kok nggak mau? Ya gua nggak mau aja. Itu sok pintar namanya. Kalau pintar tuh dia mau turun tangan, dia mau bekerja, nggak bisa. Ayo sini saya ajarin, sini gini. Yang ini susah nih, gampang, gini ajarin bisa. Yang itu, aduh rumit sini saya ajarin bisa. Kok dia bisa tahu semua ya? Dipilih, itu Tuhan yang kasih. Aku telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Tuhan, pekerjaan Tuhan di gereja itu memerlukan orang seperti ini yang dipenuhi roh Allah. Saudara, sehingga kita bisa bekerja membangun rumah Tuhan, membangun pekerjaan Tuhan lebih maju lagi. Ya. Jangan cuma kami saja, tapi saudara juga ambil bagian dong. Ada bagian yang kami nggak bisa kerjakan, Tuhan kasih kepada saudara. Saudara bilang, aku nggak bisa, aku nggak pinter. Ya memang benar, kalau sudah nggak dipenuhi Roh Kudus, saudara nggak bisa, saudara nggak pinter. Saudara pikir dengan banyaknya S1, S2 di gereja kita membuat gereja kita maju? Belum tentu. S1, S2 itu lebih pintar kalau dia dipenuhi Roh Kudus, amin. Kita lebih hebat lagi. Tapi kalau enggak, cuman pintar jadi sok pintar nanti akhirnya. Karena kan banyak hamba-hamba Tuhan takut kalah pintar sama jemaatnya, diambil S1, S2, S3 sampai gelar doktor, supaya kau tampil di mimbar, gue yang paling pintar dari kalian semua. Bukan, saudara. Pintar itu bukan datangnya dari situ. Pintar itu datangnya dari Tuhan, apa? Hikmat Tuhan memenuhi saudara.
seperti Aholiab ini banyak mengerjakan pekerjaan ahli. Bukan karena pikirannya, tetapi karena hatinya Tuhan ubah. Ini pekerjaan Roh Kudus dahsyat. Saudara tahu peristiwa Babel, Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Saudara hari ini belajar bahasa Inggris. Maaf ya, mungkin ibu-ibu sekarang, waduh bahasa Inggris telat saya. Ya kan, bisanya bahasa Hokkien. Ya, bisanya Konghu, bisanya Koi, itu juga dari kecil kebiasaan. Atau bisanya bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Saudara ya, belajar bahasa Inggris susah banget. Apalagi plus bahasa Prancis, bahasa Jerman. Saudara tahu nggak? Tuhan itu, saudara, mengacaukan bahasa seluruh dunia. Turun aja saudara dari sorga. Ini bangsa, kok suruh berpencar di bumi malah kumpul. Mau bangun menara sampai langit. Ya, mau cari nama. Tuhan bilang, ayo kita kacaukan mereka. Langsung bahasa itu dipecah belah. Makanya sampai ini ada bahasa macam-macam. Ada bahasa Batak, ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa. Itu dari Babel saudara asalnya. Langsung dalam seketek diputer otaknya, semuanya ngomongnya jadi ngaco. Tolong bawain paku, yang dibawa palu. Saudara, mana bisa kerja ya? Minta gergaji saudara, ya kan? Diambil kayu saudara. Ribut kan saudara? Wah lu gimana ngomong gitu? Salah paham saudara. Akhirnya apa? Berpencar, cari yang bahasanya sama. Akhirnya pergi satu-satu ke tempat lain. Tuh cara Tuhan hebat gak? Tuhan kita tuh terlalu ajaib saudara, amin. Mau minta pinter kayak gimana saudara? Tuhan bisa bikin kacau. Saudara, ya. Dan itu terjadi di Kisah Rasul pasal 2 ketika Roh Kudus turun. Mereka semua berbicara dengan bahasa-bahasa baru dikatakan. Bahasa-bahasa yang mereka tidak mengerti, tetapi orang lain-lain dari media Persia, orang Arab, orang apa. Loh, ini kok ngomong pakai bahasa saya? Itu loh saudara, Tuhan kalau memutar lidah saudara, memutar otak saudara, tiba-tiba bisa jadi pinter. Tapi ingat, Tuhan juga bisa saudara jadi idiot. Hati-hati loh saudara. Ya kan saudara, ya kan? Saudara, makanya jangan sok pintar. Lebih baik kita rendah hati saja, rendahkan diri Tuhan. Artinya rendah hati, saya mah di belakang aja, saya nggak ngapa-ngapain. Itu bukan rendah hati, itu rendah diri namanya. Rendah hati itu cari Tuhan, oh haleluya Tuhan, mencari Tuhan, Tuhan berkati pekerjaan Tuhan ini Tuhan, oh haleluya, kita berdoa, kita berdoa. Punya waktu berdoa. Tuhan penuhi dengan Roh Kudus Tuhan, penuhi urapan-Mu turun mengalir. Supaya gereja kita ini menjadi panas kembali, tidak dingin. Gereja-gereja sekarang banyak yang dingin, bukan cuma gereja kita aja. Hampir rata-rata semua gereja. Nah buat kita yang sadar, kita jangan terhanyut saudara oleh situasi yang ada. Emang sekarang ini dunia ini membuat kita jauh lebih enak saudara. Betul nggak? Lebih enak. Saudara, lagi ngetik, pengen pisah langsung online. Bentar datang tukang pisahnya. Jadi mau beli barang tinggal online. Jadi, ya betul saudara. Yang orang tuh jadi berhalanya tuh laptopnya, gadgetnya. Mau transfer mobil listrik, enak ya saudara ya. Jadi maunya serba gampang. Jadi kalau mau suruh doa, nggak mau, malas. Zaman dulu kalau orang mau makan ke hutan dulu tebang kayu, betul nggak? Berburu dulu, ngulitin dulu, potong-potong dulu, masak dulu. Apalagi masak rendang 8 jam saudara. Sekarang mau makan rendang gampang ke warung Padang, Gojek langsung. Itu yang membuat orang jadi malas sekarang saudara. Termasuk apa? Malas berdoa. Sehingga banyak kehidupan rohani anak-anak Tuhan itu, Allah itu menjadi terlantar. Saudara yang hari ini dengar, saudara diberi tanggung jawab loh saudara. Karena orang tahu banyak, dituntut lebih banyak. Saudara bilang besok gua nggak datang, terserah saudara. Saudara, mestinya saya harapkan semua pelayan Tuhan datang. Ya, dari pelayanan di atas mimbar sampai terima tamu tuh mestinya datang. Saudara, kita tuh nggak boleh cuek saudara. Ya, nggak boleh terpaku dengan jadwal pelayanan. Karena hidup kita tuh melayani Tuhan sebetulnya. Saudara di rumah juga melayani Tuhan. Bukan cuma di atas mimbar.
Ya. Yohanes 15 ayat 7. Mari kita lihat. Yohanes 15 ayat 7. Haleluya. Sudah dapat? Mari kita baca ya. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Coba saudara bilang, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang ayat 7a-nya di-delete. Enak aja saudara. Tuhan saya udah minta, mana Tuhan nggak kasih loh. Saudara udah melakukan loh. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, baru itu terjadi. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, kamu tinggal di dalam aku itu berarti apa saudara? Ya, hidup di dalam doa penyembahan kepada Tuhan. Kita dinaungi oleh Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku, ku rindu selalu. Saudara, ada berapa orang di antara kita Tuhan kasih banyak waktu loh saudara. Sebetulnya ada orang memang sibuk, ya. Tapi ada di sebentar kita punya banyak waktu. Cuma saudara suka buang-buang waktu. Ya, istilahnya orang lagi ngapain ya? Nganggur, main handphone. Ya, kalau capek tidur. Kalau nggak tidur nongkrong, ngobrol, nonton TV. Share. Ya, sementara yang lain sibuk, emang sibuk. Mau ibadah aja diusah-usahain, saudara. Biar capek juga dipaksain. Tapi sementara yang lain Tuhan kasih banyak waktu. Cuma nganggur-nganggur aja duduk-duduk di rumah ya, ngunyah sirih gitu saudara. Ya saudara, umpamanya yang ngunyah sirih, ngobrol-ngobrol, ya saudara ya, minum-minum gitu saudara. Banyak tuh di Dutamas saudara. Ya, kalau ke pasar Dutamas tuh saudara siang-siang, sore-sore, itu banyak tuh ongko-ongko saudara. Itu punya waktu banyak tuh. Nggak tahu mereka punya uang udah miliaran kan di bank saudara. Nyantai saudara. Main apa? Catur, main capsala, main apa saudara, ya main kayak Otelo, terus banyak tuh, coba cari situ. Karaokean, ya kan? Itu kan banyak waktu. Coba suruh ke gereja, boro-boro, buang-buang waktu aja. Saudara mungkin bilang, saya nggak kayak gitu, ya sama aja. Di sana ngabisin buang-buang waktu dengan caranya mereka, kita buang-buang waktu dengan caranya kita. Makanya mengapa tahun ini dikatakan pergunakanlah waktu yang ada. Kita ini diingatkan Tuhan saudara, waktunya sudah sedikit. Jangan main-main lagi saudara, jangan nyantai-nyantai lagi. Kalau ada waktu berdoa, waktu berdoa. Kecuali gak ada waktu. Saudara, kalau ngantuk tidur. Saudara, sehingga kita ketika bangun kita bisa berdoa lagi, kita bisa beribadah. Saudara bisa beraktivitas, bisa bekerja. Ya terus terang aja saudara, gadget ini saudara banyak membunuh waktu saudara nih, buang-buang waktu saudara gadget ini saudara. Yang dulu saudara nggak lihat, saudara sekarang lihat. Mau tahu Ahok menang apa enggak? Tunggu aja tanggal 15. Betul nggak? Colok nomor. Ya udah itu aja. Nanti lihat penghitungannya. Lah bener nggak saudara ya? Betul nggak? Kan nomor 1 kotak dilipat, nomor 2 dicolok, ya. Nomor 3 dilipat, kan begitu saudara. Nah kayak begitu kita ingat-ingat saudara. Betul nggak saudara? Nomor 1 buka Alkitab. Nomor 2 baca Alkitab. Amin. Renungkan firman Tuhan. Nomor 3 tutup Alkitab dan lakukan firman Tuhan. Maka hidup kita berhasil dan beruntung. Yang begitu-gitu kita ingat saudara. Yang gitu-gitu kita lihat-lihat, kita pengen tahu saudara ya. Ya, memang saudara ngikutin politik tuh enak ya, panas-panas kadang-kadang kesel saudara. Buat apa?
Emang kalau Ahok jadi gubernur sudah jadi apa? Hah? Jadi apa saudara? Jadi wakilnya? Jadi apa? Hah? Betul nggak saudara? Cukup doain aja Tuhan, doain orang benar Tuhan bela. Udah, that's it. Ngapain diikutin, saudara? Ini hoax apa enggak, saudara? Ya ini gini, saudara. Ya, belum nonton beritanya, saudara. Kapan habisnya? Nanti keluar ngongkol lagi di warteg, saudara. Ngongkol lagi di warkop ngomong tentang politik, bla 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 bla, saudara ya. Yang ini ditangkap nih, korupsi ini, ngomongin gitu apa hasilnya? Gak ada hasilnya, saudara. Kecuali saudara pejabat, ketemu langsung sama Pak Jokowi, ngomong Pak Jokowi gini, khususnya diterima, negara Indonesia jadi lebih maju. Kalau enggak buat apa? Mendingan ngobrol sama Tuhan. Amin. Dapat sesuatu yang baru, sesuatu yang membangun iman kita. Saudara, ya, ayo, ya. Ibu bapak, saudara-saudari, waktu senggang kita jangan dibuang-buang, sayang. Gunakan itu untuk membangun bait Allah. Berdoa saudara, yang membangun bait Allah, hubungan dengan Tuhan. Ya, kalau waktunya kerja ya kerja. Ya, waktunya tidur ya tidur. Ya. Jangan waktunya tidur kita melek, waktunya melek kita tidur. Saudara, mau sampai umur berapa saudara begitu? Apalagi yang muda-muda nih. Saudara, ya, nganggur-nganggur main game terus. Saudara, coba tuh waktu main gamenya dipakai separuh aja saudara. Main game 3 jam, doa tuh 1,5 jam. Wah, udah bagus saudara. Mukanya pasti bercahaya semua. Betul saudara. Ini yang ada main game tuh sampai ngantuk. Belekan saudara, besok pagi suruh doa pagi kagak bangun. Tadi pagi pada kemana nih yang gak datang nih? Saudara, ya, khotbahnya kepanjangan sih 15 menit, alasan aja. Gak ikut doa juga, tidurnya jam 12 juga. Ya kan saudara, ini loh saudara, mari saudara, jangan jadi orang Kristen yang bebal. Ayo saudara, kita harus pandai. Tuhan kasih aku hikmat Tuhan, supaya aku jangan buang-buang waktu. Saudara, ya, ayo bangun hubungan dengan Tuhan. Biar kita di dalam Tuhan tuh, firman-Nya di dalam kita. Tuhan bilang minta apa saja, Tuhan akan berikan. Wah, luar biasa. Ya kan? Selama itu kita berdoa, kita mengingat sesuatu, kok nggak pernah tercapai. Saudara, akhirnya kita jadi orang frustasi, orang yang apatis, orang tidak percaya Tuhan. Ya, saudara ya. Tapi sekarang mari dong saudara, bangkit dong. Saudara, firman ini buat kita semua, men. Buat saudara dan saya. Dan gak usah dibahas, nanti pulang gak usah dibahas. Ya, saudara, lagi di jalan tuh, lu kan, makanya begitu gak usah, saudara. Sudah cukup firman ini dibahas di sini, didengar, direnungkan dan dilakukan, udah gitu. Jangan ngomongin orang lain, ngomongin diri kita sendiri, introspeksi aja, lakukan saudara kita pribadi. Dan saudara akan lihat hasilnya. Banyak berdoa, banyak berkat. Pasti saudara. Pasti banyak berdoa, pasti banyak berkat. Itu sudah firman Tuhan kemarin sudah saya dengar. Hari ini sudah dikuatkan lagi. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Kan kita rugi. Tuhan kita punya segalanya, kok kita gak punya apa-apa? Rugi dong. Atau saudara punyanya sedikit, punya juga masih kurang terus. Saudara. Karena apa? Karena kita yang tidak bertanggung jawab membangun bait suci Tuhan. Ayo dong kita bangun. Amin. Amin saudara. Saya mau bangun saudara. Besok datang lagi. Dan gak datang saudara. Belum habis nih firman-Nya saudara. Ya, yang hari ini kita dengar kita lakukan. Yang gak datang kasih tahu. Datang lo. Mana tanggung jawabnya? Ya kan? Gua kan gak tugas. Nah, orang kan seringkali gitu ya. Datang kalau tuh emangnya saudara petugas? Saudara kita kan pelayan Tuhan, amin. Bukan petugas. Lihat jadwal. Oh ada tugas nih, datang baru doa pagi. Nggak ada tugas, berarti saudara bukan pelayan, namanya petugas. Siap, brak. Saudara, kita bukan petugas, saudara. Kita ini pelayan Tuhan, kita kekasihnya Tuhan, amin. Kita ini hamba-hambanya Tuhan. Saudara.
Ayo bangun hidup rohani saudara. Ya, satu kali kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Apa yang sudah kita bangun selama ini. Yesus sudah meletakkan dasar. Tapi saudara, bait suci yang ada dalam hidup saudara terbengkalai. Nanti saudara, satu kali Tuhan tuntut. Ya, masing-masing kita punya tanggung jawab kepada Tuhan. Biar Roh Kudus berbicara lebih jauh dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Malam ini Tuhan, lebih jelas lagi Tuhan berbicara. Ampuni kesalahan dosa kami Tuhan. Kalau kami selama ini mentelantarkan bait suci Tuhan. Rumah Tuhan yang sudah ada dalam kehidupan kami biarkan terbengkalai. Tapi malam ini Tuhan, lewat firman Tuhan Kau menegur kami kembali. Tuhan, Engkau mau Tuhan kami berubah. Tuhan, supaya kami jangan membuang-buang waktu, membuang kesempatan. Jika ada kesempatan, mari kami bangun Tuhan rumah Tuhan. Secara pribadi, ampuni salah dosa kami Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk memperhatikan apa yang penting dalam kehidupan kami. Tuhan, kami boleh memperhatikan kehidupan rohani kami. Karena itu yang kekal Tuhan. Sedangkan hidup jasmani ini Tuhan, kami percaya Tuhan juga pasti pelihara. Tuhan pasti beri hikmat Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Bapa, kami berdoa bersehati buat saudara-saudara kami yang lain juga. Yang masih masa bodoh Tuhan. Yang masih memikirkan cuma kehidupan jasmani saja. Mereka memikirkan rumah mereka masing-masing. Tapi mereka tidak memikirkan rumah Tuhan yang ada dalam kehidupan mereka. Mari Tuhan jamah hati mereka Tuhan. Sadarkan mereka Tuhan. Pakai juga mulut kami untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Bukan menghakimi. Tetapi kami boleh mendorong mereka. Mengajak mereka Tuhan. Untuk lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan, kami ada karena Engkau. Kami ada karena anugerah Tuhan. Kami ada karena kemurahan Tuhan. Biar kami tidak membuat sia-sia anugerah Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kirimkan jiwa-jiwa lebih banyak lagi. Tuhan, kirimkan 1000 jiwa Tuhan. Kami mau Tuhan jiwa-jiwa diselamatkan. Kami mau jiwa-jiwa Tuhan menerima hidup yang kekal. Kami mau Tuhan jiwa-jiwa dipulihkan. Jiwa-jiwa diubahkan. Tuhan, sehingga kerajaan surga dipenuhi orang-orang yang diselamatkan. Kami pakai Tuhan apa yang menjadi janji Tuhan, firman-Mu dalam kehidupan kami, untuk memperkatakan apa yang benar, untuk memperkatakan apa yang kekal, untuk memperkatakan apa yang suci, bukan yang sia-sia. Sebabnya urapi kami Tuhan, turunlah pengurapan atas-Mu Tuhan, membuat kami mau dan suka untuk bersekutu dengan Tuhan. Sehingga ketika firman dilepaskan, maka perkara-perkara yang ajaib terjadi, yang tidak terlihat menjadi terlihat, menjadi bukti dari iman kami bahwa Tuhan hidup, Tuhan berkuasa, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami, sebentar kami akan pulang. Bawa kami lebih lagi Tuhan, mengerti akan firman-Mu, merenungkan firman-Mu dan melakukan firman. Memberkati semua yang hadir. Berkati kami semua pulang ke rumah masing-masing dan tetap diberi kekuatan untuk berpuasa. Tuhan, besok Tuhan kirimkan kami ke tempat ini untuk lebih lagi belajar dan mengerti kehendak Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Dan kami berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudara yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa yang kekal, anugerah keselamatan yang dilimpahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan kuat kuasa, pertolongan, penghiburan yang diberikan oleh Roh Kudus, kiranya menyertai, memberkati, menguduskan dan mengurapi kita semua, menjadikan kita ranting-ranting yang tinggal dalam Yesus Kristus, terus bertumbuh dan berbuah banyak sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami peralaskan doa ini serta mengucap syukur. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya.